Ya gini Pak, Gimana kenapa tanggapannya, Pak? saya nggak ini Pak, ya profesi saya sebagai supir angkot Pak. Oh, Bapak supir angkot, tapi ada pekerjaan dong berarti, Bu? Ya artinya Kamu bilang selama ini kamu nggak kerja. ya artinya ya namanya supir tembak ini, supir angkot ini kan supir tembak Pak ceritanya. Ya penghasilan ya palingan ya semana supir angkot. Tapi kamu nggak pernah kasih aku uang. Iya kan? Terus kemana uang kamu selama ini? Aku kasih Pak. Bohong. Cuman Sabar dulu, Bu. Bentar, saya pengen dengar suara. cuman nggak ceritanya. penghasilannya nggak kayak orang-orang. Ya penghasilan supir angkot supir angkot bagi semana lah Pak. Gitu. Jadi saya kasih ke istri saya ini ya seberapa saya dapat gitu. Makanya ya pertanyaan saya kenapa menjadi judi online, itu doang yang saya pertanyakan Pak. Bohong kamu Mas sama aku. Bicara yang jujur Mas di sini, nggak usah nutup-nutupin. Malu sama anak. Itu emang bener itu. Kamu nggak pernah kasih aku uang, aku yang kasih kamu uang. Pak, dari tadi juga Ibu udah bilang dari awal bahwa untuk menghidupi keluarganya itu dari dia semua melalui judi online. Gitu. Saya kaget terus terang karena kok melalui judi online untuk menghidupi keluarga gitu. Karena dia bilang katanya saya pernah kerja jadi asisten rumah tangga gitu ya. Jadi membantu gitu tapi nggak mencukupi kebutuhan untuk menyekolahkan anaknya. Jadi mungkin nggak tahu, Ibu alasannya judi online kenapa? Iya, karena tidak mencukupi. Kamu selama ini makan tidur doang di rumah, sore jalan, 2 hari baru pulang. Aku tanya dari mana? Ah, sama temen. Itu terus jawabnya. Di pangkalan juga kamu nggak pernah narik. Duduk-duduk aja. Aku narik. Cuman masalahnya mobil palingan dapatnya sore, pagi siang nggak ada karena aku super tembak. Kamu pakai pikiran lah. Uang kamu selama ini kemana, Mas? Jangan bohong. Oh jadi setiap sore Bapak keluar itu Bapak kerja. Bukan main, makanya bangun siang Bu. Tapi dia nggak pernah kasih aku uang, Mas. Dia bohong. Uangnya selama Coba ini... tanya anaknya, nggak pernah dikasih uang dari aku. Oke, selamat malam. Mbak Terima Rani pernah kasih. dapat uang dari Bapak gak? Enggak. Bapak saya ini cuma pengangguran. Tuh. Bohong itu. Ini Bapak kamu katanya kerja loh. Kerja. Enggak, Pak. Bapak itu nggak kerja. Bapak pengangguran. Bapak kan masih muda, Pak. Kenapa Bapak nggak nyari kerja? Kamu tanya sama pangkalan. Aku tiap sore kenapa dapat sore? Karena mobil itu dapatnya cuma dapat sore. Pagi siang itu nggak dapat. Sorenya dapat doang. Ya udah kamu gak usah marah-marah sama anak kamu. Udah nggak bisa biayain, biar dia marah-marah. Biar dia paham. Nih kalau di rumah nih kayak gini, bahkan lebih. Ada gelas prak. Sampai KDRT ya katanya Pak. Iya. Aku visum nanti kamu, Mas. Sekalian biar kamu... Boleh ceritain detailnya nggak? Soalnya gimana ya Pak ya? Dia ini nggak bisa dibilangin Pak. Maksudnya? Dengan kata-kata nggak bisa dibilangin. Nggak Dengan bisa secara halus. secara halus tidak ngomongnya. bisa. Apa-apa semuanya gontok-gontokan gitu loh. Jadi penghasilan saya itu dapatnya 100.000, dia maunya 300.000. Ya emang saya S1, S2. Kan penghasilan supir angkot semana lah Pak. Ibu gimana ceritanya, kronologi ceritanya waktu lakukan kekerasan itu KDRT? Ada yang Ibu inget nggak satu kejadian gitu? Contohnya kayak gimana sih? Ya, aku lagi main judi online di kamar. Terus dia tiba-tiba datang dari belakang pukul aku pakai benda. Bak! Gitu. Apa tuh benda ya? Aku sampai ngeliat bendanya sakit sampai aku tuh tersungkur gitu di kasur. Ngaku Terus kamu, jatuh Mas. gitu. Terus? Dia tuh emang gitu kalau cerita sama orang maunya yang bagus-bagusnya semua tentang dia. Saya terus yang dijelekin. Dia ini sebenarnya ini Bang. Kenapa saya pukul? Soalnya dia nggak bisa diomong. Yang tadi saya bilang tadi Bang. Nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Emang saya salah. Karena saya udah KDRT sama dia. Cuman dalam segitu, ya mudah-mudahan dia bisa berubah. Bapak mukul pakai apa tuh Pak? Ibu nggak ngeliat soalnya katanya. Jujur itu tangan doang Pak. Biar gimana pun mukul sang istri itu nggak bisa jadi alasan dan excuse sih sebenarnya.
mukul istri aja tuh kayak udah Tetap aja itu kekerasan kan. kekerasan. Iya. Punggung sebelah mana yang dipukul, Bu? Tulang belakang sini. Aku nggak kasihan sama istri kamu. Kamu tahu ibu juga suka dipukulin? Tahu, Pak. Tapi di sini saya nggak bisa apa-apa, Pak. Karena ya saya lihat di sini ya saya sebenarnya nggak terima. Kalau saya itu dinafkahin pakai uang haram, Pak. Kalau ibu saya itu ternyata ikut judi online. Kau pernah dipukul juga nggak? Enggak sih. Saya kebanyakan di luar. Kebanyakan di luar. Kebanyakan di luar rumah. Kuliah ya jarang di rumah saya. Kalau keluar rumah emang hanya kuliah? Iya. Selain kuliah? Ya paling nongkrong-nongkrong sama teman aja gitu. Gimana, Roy? Kamu kok gambar ini maksudnya? Di sini saya ngeliat ada kebohongan antara istri, suami, anaknya, semuanya pada bohong. Ada sesuatu rahasia yang disimpan dalam-dalam. Suaminya seperti itu, kemudian istrinya juga melakukan sesuatu diam-diam, dan saya merasakan ada energi anaknya yang dia kerjain juga mengerikan. Itu sih. Anaknya Ya, anaknya juga melakukan sesuatu yang yang mengerikan. menurut saya sih, ini semua keluarga ini tiga-tiganya nggak ada yang bisa saya belain. Karena mereka tiga-tiganya mempunyai kesalahan fatal masing-masing. Gak ada yang bisa dibenerin sih. Dua-duanya semuanya salah. Yang satu judi online, yang satu KDRT nggak punya ngengkang-ngengkang kaki, dan yang satunya nanti akan saya bahas. Oke. Kamu ada tanggapan nggak keluarga seperti ini, Mutia? Kalau aku miris ya kalau misalkan dengan masalah kekerasan. Apapun masalahnya lebih baik diobrolkan secara baik-baik, nggak perlu pakai kekerasan. Menurut saya ya Pak ya, karena saya juga pasti nggak mau dikerasin sama dipukul sama suami saya gitu. Di dalam hati Bapak nih ya, pengen ada rasa ngebahagiain ibunya nggak gitu, beliin sesuatu gitu buat ibunya. Jujur Bu, kalau saya dapat rezeki Bu, saya kepengen beli mesin laundry. Mesin laundry. Biar supaya dia bisa penghasilan bukan tidak dari judi online tersebut. Oke. Cuman ya mudah-mudahan lah. Bapak kenapa nggak mau istrinya main judi online? Itu sama aja kan, di dalam agama itu sama dengan haram. Oke. Sama aja kita menikmatin Uang haram. uang haram tersebut. Jatuhnya dosa. Tapi Bapak juga menikmati uang itu tersebut? Enggak, sama Enggak, sekali. sama Tidak sama sekali sekali. tidak? Tidak sama sekali. Karena saya menikmati dengan hasil supir angkot saya tersebut. Dengan nyupir bawa Supir angkot bawa itu. angkot itu. Oke. Sangat rumit ya keluarga ini. Iya, ibu nggak mau coba cari pekerjaan lain atau memang udah nyaman dengan judi online? Karena ibaratnya apa ya, nggak capek, terus penghasilannya tuh besar gitu. Nggak Pernah keluar sampai duit. kalah terus datang rentenir atau nggak datang siapapun gitu, orang nagih marah-marah gitu nggak? Itu kan resikonya ada. Iya, pernah beberapa kali. Nah itu kan justru mengkhawatirkan suami Bu, kalau misalnya sampai ke sana. Gitu ya. Gimana, Roy? Ada yang kamu lihat lagi nggak? Ya, sekali udah kena judi online, lama-lama kan ketagihan lah. Di situ kan ada setannya, jadi kayak tempat judi kasino atau judi online pun. Di situ ada semacam kayak daya pikat untuk lagi dan lagi. Itu sih. Bapak nggak ada rencana untuk cari pekerjaan lain, Pak, yang bisa mencukupi keluarga gitu, atau cari samping, bukan ganti pekerjaan. Paginya kan tidur, Iya betul Pak. artinya bisa dilakukan atau dimanfaatkan untuk hal lain gitu. Ya gimana ya Pak ya? Keterampilan saya cuma sebatas supir. Saya rasa
Bapak merasa apa? Kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Kekurangan saya ya cuman saya bisa bawa mobil itu doang. Bapak bisa bawa mobil, Nah, Bapak punya tenaga, punya tenaga bisa. Bapak punya waktu, Mm-mm. Bapak sehat. Sehat, alhamdulillah. Banyak saya rasa pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan 3 hal itu. Mm-mm. Saya mau uji, kalau saya mau nanya, ini Pak siapa? Pak Domi, Pak Doni, kamu setia nggak sih? Kalau dibilang setia Pak, nggak mungkin saya nggak setia. Soalnya udah anak, umur 25 tahun. coba dengar Roy bilang apa. Soalnya saya melihat adegan di mana yang tidak sepatutnya sih. Karena ekonomi lagi susah, ngapain pergi ke tempat Tuh kan, maaf ya, saya harus berkata apa adanya.